Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad beserta keluarga, sahabat dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, kelak mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dan terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa itu kita meraih kemuliaan dan kesempurnaan serta mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Siprus, sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an jalisan wahdahu yabki, dia menangis sendirian. Kemudian kata sahabat, faqultu ya Abu Darda ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-Islam. Wahai Abu Darda, apa yang membuat engkau menangis pada hari di mana Allah memberikan kemuliaan kepada Islam? Kita dapat kemenangan, kita bisa menaklukkan negeri ini yang diidam-idamkan dan didambakan oleh seluruh kaum muslimin. Kata Abu Darda, waihaka, kata Abu Darda, ma ahwanal khalqu ala Allah idza hum taraku amrah. Kata Abu Darda, bukan begitu, kata Abu Darda, celaka engkau. Saya mendapatkan pelajaran begitu hina dan begitu lemahnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggalkan perintah Allah, jauh dari Allah. Bainama hum ummatun qahirah zahirah lahumul mulk taraku amrallah fasaru ila ma tara. Kata Abu Darda, ini negeri ini, Siprus ini adalah negeri yang zahirah qahirah. Dalam sejarahnya mereka banyak menaklukkan kota-kota, negeri-negeri, memenangkan pertempuran. Tapi coba lihat, kata Abu Darda, ketika mereka jauh dari Allah, mereka melanggar aturan Allah, mereka menghinakan umat manusia yang mestinya dimuliakan. Pasaru ila mataro, Anda saksikan apa yang mereka dapatkan pada hari ini, kehinaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipahami dengan namanya sunnatut tadawul. Sunnah, aturan Allah Subhanahu wa taala, silih bergantinya peradaban, jatuh bangunnya kekuasaan, dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah, tadinya fakir menjadi kaya, kaya menjadi miskin, sehat jadi sakit, sakit sehat lagi. Ini namanya jamaah sekalian sunnatut tadawul, kebergantian, pergiliran. Dan ini sunnah Rabbaniyah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ada satu syair yang mengatakan, jamaah sekalian, ma tara tairun wartafa illa kama tara waqa'a, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bitibil aishi insanu. Kata syair ini, ma tara tairun wartafa, ketika ada seekor burung terbang tinggi, maka kata syair ini, illa kama tara waqa'a, seperti halnya dia bisa terbang, nanti juga dia akan turun kembali. Gak ada yang abadi dalam satu titik. Kemudian juga likulli syai'in idza ma tamma nuqsan,
Hakikat dalam kehidupan, segala sesuatu kalau sudah sempurna, berangsur-angsur dia akan berkurang. Fala yaghurru bitibil 'aishi insanu. Jangan terperdaya dengan mereka yang hidup gemerlap, dengan mereka yang hidup berlimpah. Dia akan ada dalam kondisi seperti itu. Tidak, satu saat nanti dia akan turun ke bawah. Kata orang di kita mengatakan hidup ibarat roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terjadi dan dialami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ketika perang Badar, 313 jumlah pasukan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semalam suntuk sampai sorban Nabi jatuh. Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istajaba rabbuk." Allah pasti mengijabah doa-doamu. Tapi Nabi tidak henti-hentinya berdoa, jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rintik-rintik sehingga kaum muslimin pada malam itu bisa tidur dengan nyaman, tidur dengan nyenyak sekali. Itulah yang disebut dengan namanya sakinah. Fa anzalna 'alaihimus sakinah. Kami turunkan ketenangan batin. Padahal musuh yang besok dihadapi ada 1000 pasukan, orang-orang Quraisy. Tapi dengan izin Allah kaum muslimin memenangkan pertempuran itu. Setahun kemudian ada 3000 pasukan orang-orang musyrikin ingin balas dendam kepada kaum muslimin, maka terjadilah yang disebut namanya perang Uhud. Kaum muslimin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1000 pasukan disiapkan oleh Nabi, 300 orang munafik balik badan, tinggal 700. Kepada 30-50 pemanah Rasul mengatakan di Jabal Rumat, umkusu makanakum, kalian tetap bertahan di tempat itu. Fa idza ra'aitumuna ghalibun fala tusyarikuna. Kalau kalian melihat kami sukses, kami menang, kalian jangan ikut turun. Dan kalau kalian melihat kami kalah, fala tansuruna, kalian juga jangan tolong kami. Tetap saja di bukit pemanah itu, Jabal Rumat namanya kalau kita berangkat umrah jamaah sekalian. 50 dipimpin oleh Jabir bin Abdullah atau Sa'ad bin Jubair. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin singkat cerita hampir memenangkan pertempuran. Musuh tunggang langgang yang di Jabal Rumat ini, jamaah sekalian, mengabaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka turun. Ada celah yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia membawa sisa pasukan ke balik bukit. Kemudian kaum muslimin diserang dari balik bukit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisukan meninggal. Kemudian geraham Nabi, gigi Nabi berdarah. Beberapa 70 orang sahabat syahid dalam perang Uhud ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kalau engkau terluka pada hari ini, luka yang sama juga pernah dialami oleh mereka. Demikianlah hari-hari itu, kata Allah, diputar balikan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan benar-benar mendapati mana yang benar-benar beriman, dan Allah mendapatkan mana yang benar-benar mendapatkan syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang zalim. Di Badar menang, di Uhud tanda petik kalah jamaah sekalian. Itu sunnatut tadawur. Dulu ada yang namanya Fir'aun. Justru dia dihancurkan oleh Allah pada puncak kekuasaannya, tenggelam di Laut Merah pada saat Nabi Musa pada titik yang paling rendah, titik yang paling lemah, ketika Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Dalam sejarah modern dulu ada namanya Uni Soviet.
sekarang berkeping-keping menjadi negara-negara kecil atau menjadi negara-negara yang mandiri. Kemudian ada kekuatan ini, itu dan lain sebagainya. Zaman juga dulu Islam pernah berkuasa. Bani Umayyah 91 tahun, Bani Abbasiyah hampir 600 tahun. Kemudian Islam menguasai Eropa, Islam menguasai Cordova, menguasai Granada, menguasai Sevilla, hampir 8 abad jamaah sekalian. Islam juga dulu yang menguasai Masjidil Aqsa. Kemudian direbut oleh kaum Salibis. Salibis berkuasa hampir 1 abad, 88 tahun. Sunnatut tadawul jamaah sekalian. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis sama hari ini juga. Jangan kita kecil hati kalau melihat saudara-saudara kita di Gaza dibantai, dibombardir, dihancurkan. Kemudian juga para aktivis kemanusiaan dengan dari 49 negara, 496 orang, semuanya ditangkap sama Israel. Kapal-kapalnya ada yang dikaramkan, kemudian digiring ke pelabuhan Usdud dan lain sebagainya. Pada titik Al-Jabarut, kediktatoran yang luar biasa, PBB tidak mempan, lembaga-lembaga dunia tidak bertaring dan lain sebagainya. Jangan kita sangka mereka akan terus dalam kondisi seperti itu. Ikhwatul iman dirahmati Allah. Ada yang namanya sunnatut tadawul, sunnah kebergiliran. Nah, kalau diteorikan, ikhwatul iman, kata Said Qutb rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, laqad asabal muslimin al-qarha fi hadhil ghazwah wa asabahumul qatla wal hazimah, usibu fi arwahihim wa usibu fi abdanihim bi'adan katsir. Kalau kaum muslimin mendapatkan luka, kaum muslimin mendapatkan kehinaan, 70 orang sahabat terbunuh syahid pada perang Uhud. Hari ini di Gaza sudah lebih mendekati angka 70.000. Ada satu yang disampaikan oleh Al-Muqarrirah lil Umam Al-Muttahidah, ya, Francisca Albanese, dia mengatakan lebih dari 150.000 dengan yang tertimbun, yang tidak tercatat di rumah sakit dan lain sebagainya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah entitas, ketika sebuah negara sudah di luar kontrol, sudah melanggar norma dan etika, akhlak yang mulia, itu menandakan semakin dekatnya kehancuran yang akan mereka alami. Demikian teori yang diketengahkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian dirahmati Allah, kapan akan berganti? Ketika moralitas itu hancur, ketika norma, ketika value, ketika nilai sudah tidak menjadi patokan dasar dalam kehidupan. Israel sudah tidak kenal dengan hak asasi manusia. Mereka sudah tidak menghormati hak wanita, hak anak-anak, hak sipil, petugas kesehatan, perawat, dokter, petugas medis, kemudian juga aktivis kemanusiaan, sudah dilanggar semuanya oleh mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, insya Allah sunnatut tadawul akan berlaku juga kepada mereka. Satu saat nanti insya Allah kita menyaksikan sebuah negara Palestina yang merdeka, dan insya Allah Masjidil Aqsa kembali ke genggaman kaum muslimin, meskipun pada hari ini sepertinya sangat gelap gulita. Tapi ada satu yang mengatakan, ketika malam semakin kelam, itu pertanda fajar akan segera menyingsing. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ini juga berlaku kepada diri. Sunnatut tadawul itu berlaku kepada kita. Yang jelas, ketika kita maksiat, maka akan berpindah dari satu kondisi kepada yang lain. Sebelumnya pejabat maksiat, dia akan meninggalkan jabatannya, kekayaannya akan hilang, hartanya akan pergi satu persatu, mungkin juga kesehatannya. Tapi semakin dekat dengan Allah, biidznillah jamaah sekalian, itu yang akan mengekalkan kebahagiaan, itu yang akan mengekalkan kesuksesan,
itu yang akan mengekalkan keberhasilan dunia dan akhirat. Barakallahu